Pakar strategi PPAU sekaligus alumni US Air War College, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati menyebut untuk memblokade Selat Hormuz, Amerika membutuhkan setidaknya 3 gugus tugas kapal induk. Selain itu juga dibutuhkan belasan kapal perusak untuk mengawal kapal yang melintasi Selat Hormuz. Itu ternyata untuk membuat blokade dengan seperti ini, apalagi di laut bebas di Laut Arab ini, maka mereka membutuhkan tiga gugus tugas kapal induk. 3 gugus tugas kapal induk. Dan itu sudah dilaksanakan bergantian, tidak mungkin terus-menerus sama sebulan, 2 bulan, mereka harus bergantian, diganti-ganti, dan selama pergantian itu, setiap kali bertugas menjaga jalur pelayaran ini, minimal dikawal dengan 15-20 kapal frigate. Frigate kapal perusak untuk mengintercept dan mengawal kapal-kapal yang masuk atau keluar. Sekarang kita Amerika cuma punya 1 gugus tugas di sini. Artinya tidak cukup dong Pak, kalau melakukan blokade jalur pelayaran yang tadi Anda sebutkan. Cukup saja, tetapi kemampuannya tidak beda dengan yang 3. Berarti dia mungkin terbatas waktunya, atau nggak bisa terus-menerus, berarti ada ini. Dan memang menurut saya juga mungkin nggak perlu sebanyak itu juga ya. Kenapa? Karena kan tugasnya ini tujuannya untuk memaksa untuk perundingan berikutnya Amerika memiliki leverage atau daya tawar yang lebih baik. Pemirsa, agresi Amerika Serikat ke Iran memasuki babak baru. Setelah negosiasi perdamaian di Islamabad, Pakistan gagal, Trump dengan arogan mengirim militer AS ke Teluk Persia untuk melakukan blokade terhadap Selat Hormuz. Akankah Selat Hormuz menjadi medan perang baru bagi Iran dan Amerika Serikat? Kita membahasnya bersama dengan mantan Dubes Indonesia untuk Iran, Dian Wirangjurip. Selamat sore Pak Dian. Selamat sore Mbak Eva, selamat sore pemirsa. Pak Dian, pasca perundingan antara AS dan Iran gagal mencapai kesepakatan, kini Trump memblokade jalur pelayaran Selat Hormuz, Pak Dian. Sementara Iran tegaskan Selat Hormuz di bawah kendali Iran. Artinya pertempuran akan bergeser ke Selat Hormuz saat ini? Begini, capek ya mendengarkan apa yang disampaikan Trump. Dari waktu ke waktu itu selalu berubah, sehingga orang, saya yakin, tidak akan banyak yang percaya lagi apa yang dikatakan. Sebagian besar pasti akan bilang tidak benar, karena dalam konteks Selat Hormuz sendiri kan baru wacana, baru Amerika mengirimkan satuan gugus tugasnya ke laut di depan Selat Hormuz yang merupakan Samudra Hindia itu. Buat saya ingin, atau Laut Oman orang bilang. Tapi begini, kalau dikatakan katanya pelabuhan-pelabuhan Iran sudah diblokade, berapa banyak sih kapal dia yang ada di Teluk, yang ada di pangkalan-pangkalan di Bahrain misalnya, yang katanya pangkalan terbesar di Teluk? Apa bisa dia mengcover semua pelabuhan Iran? Saya kira juga omong kosong ya kalau dia bilang mereka bisa memblokade kapal Iran. Yang harus diblokade itu kan katanya yang mau keluar masuk. Kalau Iran sendiri kan seberapa puluh tahun ini kena sanksi sehingga tidak mungkin menjual menjual minyaknya melalui kapal-kapal yang ada di pelabuhan mereka. Yang ada adalah kapal-kapal itu berasal dari negara-negara yang membeli minyak dari negara-negara Arab di sekitar Iran, khususnya Saudi, Qatar, Kuwait, dan sebagainya. Jadi yang diblokade siapa? Pelabuhan-pelabuhan Iran tidak banyak kapal-kapalnya kok. Dan kapal Amerika sendiri di Teluk Persia itu tidak banyak, makanya mereka mengerahkan berbagai satuan termasuk dari Pasifik, memindahkan ke Samudra Hindia di depan Laut Oman. Itu juga kan tidak bisa sekaligus, perlahan. Sekarang baru ada 1 gugus tugas, kata tadi Pak Agung tadi, Pak Marskal Agung. Buat saya, dengan kondisi ini saja, bagaimana dia bisa bilang Selat Hormuz berada di kekuasaan Amerika? Yang jelas, Iran setiap saat bisa melakukan apa saja terhadap kapal yang lewat. Apalagi kalau itu kapal-kapal militer Amerika. Jadi jangan dibalik narasinya seakan-akan Selat Hormuz sudah dikuasai Amerika. Ya udahlah, kalau ada yang percaya sama Trump ya selamat menikmati, saya cuma bilang begitu aja. Tapi tolong diingat lagi bahwa yang namanya Iran itu tidak melarang kapal-kapal yang non-militer. Makanya selama ini pun sudah dibuktikan kapal-kapal yang membawa minyak dari kawasan Teluk keluar itu diizinkan, khususnya kapal untuk Cina misalnya, untuk Rusia, India, Pakistan, semua diizinkan kok sama Iran. Kalau sekarang Amerika gagah-gagahan mau bilang sudah menguasai Selat Hormuz, kapal-kapal yang tinggal di kawasan Teluk Persia kan sudah tidak banyak. Kalau waktu lagi hangat-hangatnya perang itu mungkin sekitar 200 mungkin ada ya, tapi kalau dibilang ribuan sampai harus antri keluar ya enggak lah.
Tapi kalau 200-an sebagian sudah keluar kan sekarang juga tidak terlalu banyak. Artinya apa? Kalaupun ada yang lewat, sekarang itu ya sisa-sisa dari kapal-kapal yang belum diizinkan lewat oleh Iran dengan berbagai pertimbangan, khususnya dua kapal tanker Indonesia ya. Ya. Pak Dian, tadi kan Anda sampaikan sudah capek mendengar pernyataan Trump, tapi Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut telah melakukan blokade militer terhadap sebuah pelabuhan Iran di Teluk Persia dan Teluk Oman. Apakah ini akan signifikan dan betulkah pasukan AS mampu menembus pertahanan Iran di Selat Hormuz? Terlalu gegabah ya kalau dibilang mampu, mungkin mampu, tapi dengan pengorbanan yang akan luar biasa besarnya di pihak Amerika. Karena lebar Selat Hormuz itu kan 30-an kilometer mungkin. Artinya dengan senjata-senjata konvensional biasa saja, semua kapal yang lewat terjangkau oleh meriam-meriam konvensional. Hanya untuk merusakkan kapal-kapal itu saja sangat mudah. Apalagi membuat kapal itu tidak bisa berlayar. Berarti ancaman Trump itu sama sekali tidak kredibel karena disampaikan oleh orang yang sudah frustrasi, tidak tahu harus apa di kawasan Teluk itu, sehingga setiap hari hanya bisa mengeluarkan ancaman. Buat saya Iran tidak perlu melakukan apa-apa pun, tapi dia bisa membuktikan kalau ada kapal Amerika, apalagi kapal militer Amerika yang lewat, pasti Iran akan mengambil tindakan yang tidak kurang tegasnya dan pasti akan membuat Amerika semakin panik dengan ketidakmampuannya mengawal Selat Hormuz. Apa tindakan tegas yang akan dilakukan Iran itu, Pak Dian? Kan sudah Trump sudah mengancam kapal-kapal yang keluar dari pelabuhan Iran itu sudah diblok. Kalaupun mereka keluar, siapapun akan berhadapan dengan kapal Amerika. Kapal Amerika di Teluk tidak terlalu banyak. Kapal di luar Teluk masih tidak terlalu banyak karena hanya satu gugus tugas. Tapi kalau sampai mereka memaksa memasukkan kapal-kapal militernya ke Teluk Persia, kan sudah ada buktinya percakapan antara kapal Iran memperingatkan kapal Amerika untuk tidak mencoba-coba melanggar teritorial Iran. Dan kapal Amerika tuh pergi tuh meninggalkan wilayah yang sudah mulai dianggap memasuki teritorial Iran. Jadi silakan aja Trump di Washington bicara apa di lapangan, angkatan lautnya pun sangat realistis memaksakan kehendak Trump untuk memasuki Teluk Persia ya konyol dan hanya akan menambah penderitaan tentara Amerika yang sudah pusing tidak tahu harus apa di kawasan. Oke. Lalu apakah konfrontasi AS di Selat Hormuz ini sudah bisa dikatakan sebagai pelanggaran gencatan senjata yang seharusnya berlaku dalam 2 pekan, Pak Dian? Kalau dibilang pelanggaran ya dari dulu yang terjadi saling pelanggaran, tapi dimulai dari pelanggaran Amerika dan sekutunya. Iran, tolong diingat, hanya negara yang bertahan, defensif, tidak mulai agresi apapun, tidak mulai provokasi apapun. Amerika lah dan sekutunya yang mulai. Jadi Iran sifatnya menunggu. Kalau dipaksa dengan provokasi lewatnya kapal militer Amerika, ya pasti Iran bertindak. Nah, buat saya, apakah ini sudah sampai puncaknya? Saya kira kita tunggu saja deh sampai akhir dari masa ceasefire ini yang tinggal berapa hari lagi nih. Kalau secara teori mungkin Kamis besok, secara hitung-hitungan tanggal ya, Kamis atau Jumat besok. Tapi kan kemarin saja sudah mundur, pengumumannya Amerika itu kan mundur sehari. Yang katanya tanggal 10 akan mulai memberlakukan blokade, ternyata kan mundur sehari karena alasannya ada perundingan yang sedang dilakukan Israel dan Lebanon. Nah, kita lihat lagi, apakah sekarang Amerika atau Trump menyatakan gencatan senjata sesuai batas waktunya, kita lihat pada batas waktu itu. Tapi kalau dia bilang gencatan senjata akan di-extend, diperpanjang, juga mungkin saja. Buat saya, yang sangat realistis dalam kondisi sekarang, kalau saja penasehat-penasehat Trump yang banyak yang baru, khususnya di kalangan militer, saya kira mereka pandangannya akan lebih realistis untuk menunjukkan kepada Trump jangan gegabah memaksakan kehendak pribadinya, apalagi menggunakan kekuatan militer terhadap Iran. Ya.
Seberapa besar tekanan rezim Zionis terhadap AS sehingga negosiasi tidak kunjung menemukan kata sepakat? Negosiasi tidak menemukan kata sepakat bukan semata-mata ditentukan oleh Israel ya. Ini kan hanya bagi-bagi tugas. Ketika Amerika melakukan perundingan dengan Iran di Islamabad, Israel tidak mungkin berpartisipasi karena dia sama Pakistan kan tidak saling mengakui ya. Jadi diserahkan tugas itu kepada Amerika. Sementara dia sendiri bagi tugas karena dia ingin menjamin keamanan nasional negerinya. Kalau Hamas sudah bisa dikatakan lumpuh, Houthi bisa dikatakan setengah lumpuh, tapi dia jauh dari pusat pergolakan ini, maka sasarannya adalah Hezbollah di Lebanon yang jelas bertetangga dengan Israel. Apalagi Hezbollah itu di Lebanon menguasai wilayah selatan Lebanon, jadi berhadapan langsung. Jadi bagi-bagi tugas Amerika dan Israel ini, Israel menyelesaikan proksi-proksinya Iran di kawasan itu, sementara Amerika belum mampu menyelesaikan tugasnya, tanda kutip ya, maksudnya ambisi Trump untuk menguasai Iran, hanya masih mampu dengan retorika narasi yang mengancam ataupun hoax, berbohong. Nah, kita lihat saja sekarang dengan kondisi macetnya perundingan di Islamabad, masih ada 3 hari dan saya yakin diberitakan juga Pakistan sudah menyatakan tidak akan tinggal diam, tetap melakukan upaya diplomasi. Mungkin kali ini diplomasinya akan lebih luas karena akan melibatkan Cina. Kalau Cina sudah bilang kalau kapal-kapalnya diganggu dia tidak akan diam, saya kira mungkin diplomasi berikutnya sudah akan melibatkan pemain-pemain kunci di kawasan yang lebih luas termasuk Cina. Dengan adanya potensi pelibatan negara-negara lain, bagaimana peluang perundingan berikutnya akan terjadi seperti apa? Singkat saja Pak Dian. Begini, kalau kita ingat pengalaman JCPOA yang berhasil dalam 13 tahun dan dibatalkan sekejap oleh Trump, buat saya apa yang terjadi saat ini juga pasti akan memberikan pelajaran signifikan buat timnya Trump untuk mulai menyadari bahwa dialog langsung memang belum memungkinkan, tapi dialog melalui mediator yang kuat, yang berpengaruh, yakin pasti didengar. Apalagi saya yakin setelah kegagalan Islamabad, di mana Iran serius mengirimkan perunding-perunding nuklir mereka yang veteran, seperti Mendu Araghchi, sementara Amerika datang dengan para maklar ekonomi yang memang tujuannya adalah mengamankan Hormuz secara ekonomi buat Amerika. Buat saya kali ini Trump juga mungkin kalau ada perundingan lagi yang dimediasi oleh pemain-pemain kunci kawasan ditambah Cina yang semakin luas, Amerika pun mungkin akan mulai mengirimkan delegasi tidak dari sekedar maklar bisnis, tapi juga mungkin dari tim yang lebih solid, khususnya dalam mendiskusikan masalah yang jadi concern utama, program nuklir Iran. Baik. Kita tunggu nanti akan seperti apa perundingannya dengan harus menghadirkan delegasi yang kuat ya. Pak Dian, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.